Apa yang paling pertama semangat harus kita lakukan? Jawab apa? Om, apa? Udah dilihat nunduk lagi. Ayo, semangat apa? Semangat apa yang paling penting pertama? Semangat belajar, Raden. Belajar, lihat dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali yang beriman. Amanu ini artinya paham kebenaran, artinya berilmu, karena tidak ada orang beriman tanpa ilmu. Jadi semangat pertama bagi kita adalah semangat meningkatkan iman, artinya semangat paham agama, belajar dengan sungguh-sungguh, baik niat maupun amalnya. Tah eta itu maksudnya. Paham Bu? Bu, paham? Ibu hafal surat Al-Fatihah? Maksud saya artinya. Sudah hafal bacaan sholat? Jujur. Kenapa kita rajin sholat kurang khusyuk? Penyebabnya karena kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena kurang belajar. Jadi siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin mulia, awali dengan semangat belajar agama untuk paham. Dengar ini hadisnya ya. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal baik nih. Yufaqihu fid din, Allah berikan paham agama, bukan dikasih uang, bukan dikasih gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, bukan. Itu mah casing. Orang-orang zolim juga banyak yang dikasih casing seperti itu, benar? Tapi paham, ada bedanya tahu dengan paham. Tahu sabar, tahu sabar, paham sabar. Cik, jelaskan. Tahu kuda, paham kuda, beda Kasep antara tahu dengan paham. Kalau tahu itu hanya informasi, tahu sabar, tahu, paham sabar. Coba kalau paham itu bisa menjelaskan. Dari mana datangnya paham? Dari belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang banyak non-Islam yang terpesona kepada kehebatan penduduk Palestina. Mereka heran bagaimana bisa jadi orang setangguh ini. Ternyata mereka ini katanya orang beriman teguh tuh seperti ini. Belum pernah saya lihat di tempat ibadah saya, di lingkungan saya, orang-orang seperti ini. Dan penyebabnya mereka belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan berusaha mengamalkannya. Sekarang banyak non-Islam yang membaca Quran, dan banyak juga yang mulai bersyahadat. Kenapa? Karena belajar. Tapi kenapa? Kata seorang bapak-bapak, istri saya rajin loh ke pengajian sehari 3 kali, seperti ikut makan obat.
tapi yang berubah hanya seragamnya, kelakuannya mah awet, judesnya awet, ngomelnya awet, istiqomahnya teh pada yang error. Dan yang meningkat itu ternyata bukan iman, melainkan cicilan. Kenapa, Bu? Kenapa ada orang yang datang ke pengajian tapi akhlak tidak berubah? Akhlak berubah itu tergantung iman, hadirin. Makin kuat iman, akhlak langsung jadi baik. Jadi walaupun banyak ilmu agamanya, tapi kalau akhlaknya belum baik, berarti dia belum paham. Karena kalau paham baru bisa berubah. Jadi orang berubah itu ada tahapannya, tapi harus lewat paham dulu. Kenapa? Yang ke pengajian akhlaknya belum serius berubah, sangat boleh jadi niatnya yang kurang bagus. Ini niat kesini mau apa? Piknik. Ini kan hari Ahad, refreshing, pengen nyobain naik kereta api. Jadi memang ada yang mau piknik kesini. Ada lagi, kenapa ke pengajian? Di rumah mah banyak kerjaan, nggak ada habis-habisnya, mending ke pengajian istirahat. Nah, ada lagi, kenapa ini ikut ke pengajian? Saya punya tas baru, wah, mending ikut majelis taklim itu, artis semua supaya ke bawah cakep. Ada yang kedatang ke majelis taklim karena ingin ke bawah keren, ada yang mau pamer mukena baru. Kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, seperti ngirim paket salah alamat, tidak akan sampai. Harus dari awal, ya Allah, saya niat mencari ilmu-Mu agar saya bisa mengenal-Mu, ya Allah, agar saya bisa mengabdi kepadamu. Benar-benar saya cari ilmu karena ingin mendekat padamu. Engkau yang memerintahkan. Tuh, harus lillahi ta'ala ke sini. Nggak penting dianggap pintar, nggak penting dianggap ahli ilmu, ahli tafsir, ahli hadis, tidak penting sama sekali sebutan apapun bagi kita. Yang penting cuma satu, Allah ridho. Setuju? Jadi jangan supaya dianggap pintar, belajar agama karena ingin kenal Allah subhanahu wa ta'ala.